Selamat siang teman-teman dan salam hormat kepada Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Sultan Andi Ramadhani, NIM 20104221. Di video kali ini saya akan membuat video tentang pengantar akuntansi yang bertemakan perusahaan dagang, perbedaan perusahaan dagang, perusahaan jasa dan manufaktur, dan tipe akun perusahaan datang. Yang pertama, kita lihat apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya itu utama itu membeli, menyimpan dan menjual. Dan perusahaan dagang tidak akan menambah nilai tambah dari barang tersebut atau mengubah bentuk sifat suatu barang sehingga membuat nilai jual yang tinggi. Jadi perusahaan dagang itu yang bertugas hanya membeli, menyimpan dan menjual, tetapi tidak mengubah bentuk barang tersebut untuk membuat barang tersebut menjadi harga nilai jualnya tinggi. Yang pertama, akan saya sebutkan ada 5 perusahaan dagang. Contoh perusahaannya yang pertama ada Indomaret. Indomaret yang bisa kita ketahui adalah supermarket yang banyak bisa kita lihat. Dia menjual tos serba, ya bisa dibilang, peralatan ada, makanan bahan pokok ada, minuman dan lain-lain. Jeko juga perusahaan dagang. For your info, Jeko juga dari perusahaan Indonesia yang dimana dia berbasis food, perusahaan makanan yang dimana dia menjualkan makanan dan membuatnya makanan juga. Yang ketiga, Alfamart tidak jauh berbeda dari kompetitor Indomaret, Alfamart. Yang keempat, toko peralatan tulis seperti contoh Disuka, Nadi, dimana dia mendapatkan dari suatu perusahaan lain, yaitu saling bertukar barang untuk menjual barang tersebut, yaitu produk-produk. Kelima adalah toko buku yang seperti ketahui seperti Gramedia. Ada tempat novel Gramedia di mana dia mendapatkan buku tersebut dari para autor-autor yang ingin membuat suatu buku dan menjualnya pasti ke Gramedia, di mana di perusahaan Gramedia itu dia mendapatkan mendapatkan peraturan tertentu untuk agar buku tersebut dapat rilis di Gramedia. Jadi Gramedia memiliki peraturan tertentu agar bukunya agar beberapa buku dapat dijualkan ke dalam Gramedia. Yang pertama, kita lihat perbedaan perusahaan dagang, manufaktur dan jasa. Kalau perusahaan dagang itu dia mendapatkan produk persediaan dari supplier dalam bentuk bahan jadi. Jadi dia tidak mendapatkan barang mentah tapi dalam barang jadi untuk dijualkan kepada para pembeli. Jadi perusahaan dagang itu kegiatannya tuh menjual, langsung dapat pembeli, tetapi dia tidak akan merubah bentuk suatu barang tersebut jadi dia mendapat keuntungan dari menjual barang tersebut. Jadi contohnya seperti bisa dilihat di gambar, yaitu ada warung dan Indomaret, Alfamart dan yang lain-lain. Yang kedua adalah perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur ini bisa dibilang perusahaan pertama yang itu dia memperoleh produk persediaannya yang dibuat dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi. Jadi di perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang membuat suatu bahan mentah, di mana bahan mentah itu bisa menjadi bahan jadi yang akan dijual ke perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang mendapatkan barang dari perusahaan manufaktur, dan manufaktur yaitu membuat suatu barang yang akan dijual ke perusahaan dagang. Bisa jadi perusahaan manufaktur mengolah bahan baku untuk perusahaan lain. Jadi dia bisa yang buat bahan baku untuk menjadi bahan baku perusahaan lain. Bisa dilihat seperti perusahaan Aqua dan perusahaan Honda seperti motor. Yang ketiga ada perusahaan jasa. Di perusahaan jasa ini sangat berbeda dengan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, di mana di perusahaan jasa ini dia tidak menjual dagangan atau dipasarkan kepada produk yang tidak bersifat berwujud, tetapi mereka menjualkan jasa mereka. Produk perusahaan jasa berupa hasil kerja dan karya mereka. Jadi di perusahaan jasa ini mereka menjualkan jasa mereka untuk diberikan kepada pembeli. Seperti contohnya kita lihat yaitu Trans Jakarta, di mana dia memberikan jasanya untuk mengantarkan para penumpang ke tempat-tempat yang mereka inginkan, dan juga kantor pos seperti mereka yang menyandarkan dokumen-dokumen, dan ada JNE, JNT, kurir-kurir yang mengantarkan paket-paket kita ke tangan kita. Jadi bisa kita lihat dari ketiga perbedaan itu, untuk perusahaan dagang itu pasti
dia memiliki persediaan barang dagangan. Yang kedua, dia pasti memiliki pembelian. Yang ketiga, ada harga pokok produksinya. Yang kedua adalah perusahaan manufaktur. Mereka mempunyai bahan baku, barang jadi, bahan pembantu, dan mereka pasti memiliki suatu proses produksi karena mereka adalah perusahaan manufaktur. Yang ketiga, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, tidak ada suatu hal seperti membuat suatu produksi, tapi dia menjual jasanya. Bisa kita lihat gambarnya. Yang terakhir adalah daftar akun perusahaan dagang. Yang bisa kita, yang pertama adalah akun pembelian, di mana di akun pembelian ini kita mencatat barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Pembelian di perusahaan selain pembelian barang tidak dimaksud dalam akun ini. Jadi guna dari akun pembelian ini hanya berguna untuk mencatat barang-barang apa saja yang akan masuk untuk dijualkan ke para konsumen. Jadi di akun ini hanya terdapat akun pembelian yang akan dijual kepada konsumen. Yang kedua, akun penjualan, akun yang menyimpan segala kegiatan penjual barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Jadi di akun penjualan, di akun ini tidak beda jauh dengan akun pembelian. Di akun pembelian hanya dimasukkan data penjualan, sedangkan di akun penjualan hanya disimpan data barang yang terjual dari hasil pembelian. Jadi kedua ini tidak ada berbeda jauh. Jadi akun penjualan tidak ada masuk semua akun-akun yang lain, tetapi hanya akun penjualan saja. Yang ketiga adalah akun persediaan, di mana akun persediaan ini bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. Jadi di akun persediaan ini bertugas untuk melihat bagaimana persediaan masih tersisa atau tidak. Jadi kita tidak harus panic buying di mana kita membeli ketika barang habis, tidak. Jadi kita sudah menyediakan beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan agar modal kita atau beberapa uang kita tidak terkuras tiba-tiba saat akun persediaan ini sudah ada. Jadi kita bisa melihat kapan kita harus membeli persediaan dan atau tidak kita perlu persediaan. Yang keempat ada akun potongan tunai. Di bagian ini seperti yang orang tahu adalah diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen agar para konsumen membayar tunai dan tidak kredit langsung ketika transaksi terjadi. Jadi di akun potongan tunai ini ya diskon, jadi potongan harga agar membuat para konsumen tidak membayar kredit, jadi langsung down bayar dengan menarik para perhatian konsumen dengan harga diskon. Yang kelima adalah akun HPP yang bisa kita katakan harga pokok. Akun harga pokok, di harga pokok ini dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. Jadi di akun HPP ini kita menentukan harga suatu barang agar harga suatu barang kita tidak terlalu jauh dari harga market dan tidak terlalu tinggi dari harga market. Jadi di akun HPP ini bisa kelihatan balance harga kita agar para konsumen tidak bingung untuk melihat harga kita. Jadi harga kita itu sudah seperti harga sama pasaran dan kita bisa mengambil untung dari harga pasaran tersebut. Jadi bisa membuat para konsumen datang dengan menentukan harga pokok di akun harga pokok ini. Yang keenam adalah akun potongan pembelian. Di perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar dengan tunai atau membayar lunas dalam jangka waktu tertentu. Akun potongan pembelian ini bisa dikatakan dari potongan harga dari perusahaan dagang untuk mendapatkan barang dagangnya. Jadi perusahaan yang menjual dari barang dari perusahaan dagang memberikan potongan harga kepada perusahaan dagang kita. Yang ketujuh adalah akun retur penjualan, digunakan untuk menyimpan dan menganalisa data mengenai barang yang sudah terjual ke konsumen namun dikembalikan kepada perusahaan karena kondisinya yang tidak baik atau cacat dan tidak sesuai dengan pemesanan. Di akun retur penjualan ini yang spesialnya adalah untuk mengetahui adakah barang yang cacat yang kita dapatkan dari suatu produsen. Jadi kita bisa mengetahui mana barang cacat agar kita tidak menjualnya kepada konsumen, agar kita tidak mendapat rugi dan kita mendapatkan barang yang sebenarnya kita miliki yang tidak cacat.
Yang terakhir adalah akun BP yang bisa kita katakan dalam beban pemasaran. Di beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi di akun beban ini digunakan untuk agar meyakinkan para pedagang agar barang-barang persediaannya sampai ke tangan konsumen. Jadi di akun ini bisa ditulis bahwa barang ini sudah sampai ke konsumen atau tidak. Jadi untuk penentuan di akun ini adalah beban pemasaran, yaitu hasil dari pemasaran kita sejauh mana yang kita capai. Sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.